Pemirsa, bukan 15.000, bukan 16.000, tapi 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah di pasar luar negeri. Pertanyaannya sederhana, apakah ini sekedar gejolak sesaat atau sinyal bahaya yang harus diwaspadai? Kita akan bahas lengkapnya di Rupiah tembus rekor terlemah sepanjang sejarah. Kita ke slide yang pertama. Ya, nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam pekan ini ketika di pasar offshore non-deliverable forward atau NDF, rupiah menyentuh titik 17.000 per 1 dolar Amerika Serikat. Level yang secara psikologis sangat signifikan karena belum pernah terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran investor global terhadap aset berdenominasi rupiah semakin dalam. Tekanan ini terjadi bersamaan dengan berlanjutnya tren pelemahan dari awal tahun, di mana pasar terus merespons penguatan dolar Amerika Serikat di level global. Situasi ini jadi indikator bahwa permintaan terhadap greenback meningkat kuat sementara rupiah lebih lemah dari mata uang regional pada umumnya. Menunjuk data dari Refinitiv, pada Sabtu 17 Januari 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, pergerakan rupiah di NDF untuk tenor 6 months begitu ya, menunjukkan sudah berada di kisaran 17.010 per dolar AS sampai dengan 17.030 per 1 dolar Amerika Serikat. Sementara itu untuk tenor yang 9 months sendiri, rupiah di kisaran 17.076,58 sampai dengan 17.082,42 per 1 dolar Amerika Serikat. Dan untuk 1 year atau periode 1 tahunnya sendiri, rupiah ini di posisi 17.140 sampai dengan 17.167 per dolar AS. Namun perlu diingat pasar NDF ini kerap dibaca sebagai perkiraan saja dari arah kurs rupiah di luar negeri. Berbeda dengan pasar spot di dalam negeri di mana transaksi di NDF tidak melibatkan pertukaran rupiah secara fisik. Yang diperhitungkan hanya selisih untung dan juga rugi dan memang biasanya diselesaikan dalam dolar Amerika Serikat. Karena itu NDF memang sering digunakan investor global untuk lindung nilai sekaligus membaca ekspektasi pasar terhadap pergerakan rupiah ke depannya. Di sisi lain perlu digarisbawahi bahwa angka rupiah di NDF ini bukan kurs spot resmi di pasar domestik. Angka ini lebih mencerminkan ekspektasi pasar. Ketika tenor yang 6 bulan hingga 1 tahun ini sudah berada di atas 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat, maka artinya pelaku pasar global ini melihat rupiah berpotensi tetap tertekan dalam beberapa waktu ke depan. Sinyal ini juga bisa ikut mempengaruhi sentimen karena pasar akan menilai apakah tekanan dari luar negeri berpotensi menular ke pergerakan rupiah di dalam negeri. Ya pemirsa, memang jika dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya, tekanan terhadap dolar Amerika Serikat ini memang terjadi hampir merata sepanjang pekan lalu. Di mana pada periode 12 Januari 2026 sampai dengan 17 Januari 2026. Mayoritas mata uang regional ini mencatatkan pelemahan, mencerminkan kuatnya dominasi dolar di pasar global. Pelemahan paling dalam dialami oleh won Korea Selatan, di mana ini melemah ataupun turun 1,12% di level ataupun berakhir di posisi won Korea ini 1.473,29 per dolar Amerika Serikat. Nah, tepat di bawahnya atau yang kedua terlemah di regional Asia, yakni adalah rupiah dengan pelemahan 0,51%. Ini menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di kawasan. Nah, sementara itu peso Filipina ini juga ikut melemah begitu di 0,27%, ditutup di level 134 per dolar Amerika Serikat. Nah, tekanan yang sama juga dialami sejumlah mata uang Asia lainnya. Ini kita bisa lihat sejumlah mata uang Asia di sini. Di antaranya adalah BAT Thailand, kemudian juga dolar Singapura, kemudian yen Jepang. Dengan masing-masing koreksi ini 0,26%, 0,14% dan juga 0,13%. Adapun dolar Taiwan dan juga dong Vietnam ini juga ikut melemah dengan pelemahan yang lebih terbatas. Masing-masing turun 0,05% ke level 31,6 per dolar Amerika Serikat serta 0,04% ini ke level 26, apabila tidak salah 235 per dolar Amerika Serikat. Nah, namun tidak semua mata uang tertekan gitu ya. Kita lihat ada dua mata uang ini yang memang cukup terapresiasi. Di mana ini adalah ringgit Malaysia dan juga yuan Cina.
ataupun China yang masing-masing terapresiasi 0,37% dan juga 0,13%, di mana untuk ringgit Malaysia ini ditutup pada pekan perdagangan kemarin di level 4,05 per 1 USD, dan untuk yuan Cina ditutup di level 6,96 per 1 dolar Amerika Serikat. Nah, dua mata uang ini menjadi pengecualian di tengah tren pelemahan regional. Kita akan lihat alasan dari mengapa rupiah bergerak tertekan begitu ya sepanjang pekan kemarin. Nah, data Bank Indonesia terbaru ini menunjukkan dinamika modal asing memang yang cukup kompleks di pasar keuangan domestik. Selama minggu kedua Januari 2026, non-residen mencatat jual neto besar di pasar SBN dan juga SRBI, yaitu sekitar 8,15% untuk SBN dan juga 2,64 triliun rupiah di SRBI. Sementara ada sedikit aliran masuk di pasar saham yang berarti arus modal keluar bersih di instrumen utang yang menjadi salah satu faktor memperberat tekanan pada nilai tukar rupiah. Nah, keluarnya modal asing dari instrumen berdenominasi rupiah cenderung memicu permintaan dolar Amerika Serikat yang memang lebih tinggi begitu. Nah, hal ini juga menyebabkan rupiah semakin tertekan. Yang perlu dicatat adalah meskipun ada tekanan signifikan di SBN dan juga SRBI tadi, ini menjadikan pasar domestik saham ini menunjukkan daya tarik bagi investor global. Tercatat ada net inflow di aliran saham Indonesia dan ini menunjukkan bahwa memang persepsi risiko investor berbeda di setiap segmen pasar. Secara kumulatif sendiri, ini dari sampai dengan pertengahan Januari, non-residen tercatat membeli neto di SRBI dan juga pasar saham, tapi menjual neto di SBN. Kalau kita lihat memang aman di surat utang, tapi oportunis di saham, rata-rata investor dari foreign begitu ya, ataupun investor asing, dan hal ini mencerminkan strategi diversifikasi risiko investor asing yang sedang mix antara membeli instrumen yang berisiko lebih rendah atau mencari oportunitas di pasar modal. Nah, lantas apa kata Bank Indonesia soal pelemahan nilai tukar rupiah? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, pemirsa, Bank Indonesia telah buka suara soal tekanan nilai tukar ini, mengakui rupiah berada di titik yang lebih lemah begitu ya daripada biasanya, dan menegaskan bahwa tekanan eksternal merupakan faktor utama dalam pergerakan kurs. BI menyebut faktor gejolak di pasar keuangan global sebagai pemicu utama, termasuk ketidakpastian dari kebijakan moneter global dan juga kebutuhan valuta asing domestik yang meningkat. Menurut pejabat Bank Indonesia, tekanan tersebut tercatat saat dolar Amerika Serikat ini makin kuat di tengah pasar global yang didominasi sentimen risk off. Sementara mata uang negara berkembang ikut terguncang. Rupiah yang bergerak melemah masih mengikuti tren regional, namun di tingkat depresiasinya ini menjadi lebih tajam. Yang menariknya, Bank Indonesia juga menegaskan upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar, baik di pasar offshore maupun non-deliverable forwards atau NDF. Maupun juga di pasar domestik melalui transaksi spot, di NDF, dan juga membeli surat berharga negara ataupun SBN di pasar sekunder. Nah, pernyataan ini mencerminkan asumsi Bank Indonesia bahwa sikap proaktif dalam pasar ini bisa meredam gejolak sementara. Tapi Bank Indonesia juga tetap realistis bahwa tekanan global ini yang lebih luas tetap menjadi tantangan yang signifikan terhadap rupiah dalam jangka pendeknya. Nah, pemirsa, memang kalau kita lihat begitu ya, rupiah tembus 17.000 bukan sekedar angka. Ini merupakan alarm bahwa tekanan global sedang nyata dan ketahanan domestik sedang diuji. Selama ketidakpastian dunia ini belum reda, volatilitas rupiah belum akan benar-benar hilang. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya ujian sementara atau awal dari fase tekanan yang lebih panjang?